Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kalian sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eh, Selamat berjumpa kembali di pertemuan mata kuliah PKLH. Di sini saya akan menyampaikan terkait pada review hasil diskusi dari pemaparan kelompok yang ditampilkan di pertemuan sebelumnya. Di sini terkait pada review materi, saya juga akan sharekan nanti materi-materinya di Google Classroom. Silahkan nanti kalian baca, simak sebagai nanti bahan untuk ujian akhir semester karena tidak terasa waktu sudah hampir di penghujung pertemuan ya. Kita akan melaksanakan ujian akhir semester ini. Diperkirakan ujian akhir semester akan berlangsung pada tanggal di minggu kedua bulan Januari. Oke, saya akan review sesuai dengan janji saya terkait pada review materi dari hasil pemaparan kelompok sebelum-sebelumnya. Oke, sebentar. Saya akan sharekan apa yang menjadi hasil review dari pemaparan. Sebentar ya. Di sini dalam pembahasan di PKLH yaitu terkait pada materi pendidikan lingkungan berbasis kearifan lokal. Di sini saya sebelumnya kan sudah menjelaskan terkait pada suatu konsep makna dari kearifan lokal. Oke, saya ulangi kembali terkait pada suatu makna hakikat kearifan lokal. Kita pahami dulu karena terkait apa yang menjadi pembahasan dalam PKLH terkait pada suatu edukasi pendidikan, kita maknai dulu terkait pada suatu konsep belajar. Jadi apa itu belajar? Di sini pada hakikatnya belajar adalah suatu interaksi antara individu dan lingkungan yang dikaitkan pada suatu konteks ini ya, karena kita akan memahami lebih mendalam terkait pada PKLH itu sendiri sehingga kita akan terfokus pada suatu kependudukan dan lingkungan. Nah, dalam konsep belajar ini pun kita akan membahas pada suatu konsep kependudukan dan lingkungannya akan seperti apa dan bagaimana yang nanti akan dikaitkan dengan suatu kearifan lokal pada penjagaan atau kelestarian lingkungan itu sendiri. Nah, lingkungan itu sendiri merupakan dari suatu proses tadi, adanya suatu proses belajar di mana suatu interaksi antara individu di sini, individu dengan lingkungan, jadi manusia dengan alam. Nah, lingkungan sendiri menyediakan stimulus atau rangsangan terhadap individu dan sebaliknya individu juga memberikan suatu respon terhadap lingkungan. Nah, dalam proses interaksi ini dapat terjadi perubahan pada diri individu berupa perubahan karakter, dapat juga menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan, baik itu perubahan dari sisi positif ataupun negatif. Hal ini pun menunjukkan bahwa fungsi dari lingkungan itu sendiri memberikan suatu faktor yang penting dalam proses pendidikan terlebih pada pendidikan karakter. Nah, jadi kenapa lingkungan itu memiliki suatu makna yang luar biasa ya kan, yang memiliki peran dan fungsinya sendiri terhadap diri kita. Jadi sangat adanya
keberpengaruhan ya terhadap diri kita. Nah, di sini menurut Thomas Likona yang dimaksud pada suatu pendidikan karakter itu sendiri adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Pada suatu definisi di atas ini, kita akan mengetahui lebih dalam lagi terkait pada suatu jenis karakter yang ingin ditanamkan kepada setiap individu itu seperti apa dan bagaimana, sehingga menumbuh kembangkan kembali, memperhatikan secara lebih mendalam terkait pada nilai-nilai yang ada dalam satu masyarakat melalui jalur pendidikan atau dengan narasi yang sedikit berbeda. Mereka memiliki kesadaran untuk membiasakan diri melakukan nilai-nilai tersebut. Nah, jadi pada suatu konsep, menurut Thomas Likona ini menjadi, suatu hal yang berpengaruh ya kan dalam lingkungan itu bisa menanamkan suatu proses pendidikan berkarakter terhadap setiap individu. Yang di mana kita bisa, menyadari, hal yang terjadi di lingkungan yang memberikan dampak ya baik itu positif ataupun negatif terhadap diri kita. Nah, di sini yang dikaitkan pada suatu, kearifan lokal, nah kita harus mengetahui dulu terkait pada suatu, makna-makna pada suatu kearifan lokal. Kearifan lokal atau dikenal dengan local wisdom ya, di mana hal ini ya kita dapat pahami betul bahwa, kearifan lokal ini, merupakan suatu gagasan lokal setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Sehingga, dari kearifan lokal tersebut dapat didefinisikan sebagai hasil dari proses adaptasi turun-temurun dalam waktu yang lama terhadap suatu lingkungan alam tempat tinggal kita dan menjadi tata nilai kehidupan yang diwarisi dari generasi ke generasi. Nah, jadi sifat kearifan lokal itu sifatnya ya tadi turun-temurun dari nenek moyang kita yang bentuknya itu bisa berupa eh, mitos-mitos ya, seperti itu. Terus merupakan suatu cerita-cerita atau dongeng-dongeng, atau suatu hal yang bisa dikatakan, peralatan-peralatan atau teknologi yang dari zaman dulu sampai ke sekarang. Nah itu, eee, makna makna dari kearifan lokal secara umum. Nah ini, arti atau makna, kearifan lokal ya, menurut beberapa ahli. Nah, di sini menurut Kerap ya, pada tahun 2002, terkait pada arti kearifan lokal itu sendiri adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntut perilaku manusia dalam kehidupan komunitas ekologisnya. Sedangkan menurut Adi Miharja pada tahun 99 terkait pada, arti kearifan lokal bahwa di sini kearifan tradisi atau dikatakan sebagai kearifan tradisi tercermin dalam sistem pengetahuan dan teknologi lokal di masyarakat dan di berbagai daerah yang masih mempertimbangkan nilai-nilai adat seperti bagaimana masyarakat melakukan prinsip prinsip konservasi, manajemen, dan eksploitasi sumber daya alam, ekonomi, dan sosial. Nah, itu yang menjadi, arti dari, kearifan lokal itu sendiri, itu menurut para ahli. Nah, dari hasil diskusi pertemuan minggu lalu terkait pada kearifan lokal ini, kita membahas luar biasa banyak rekan-rekan yang, bertanya terkait pada, materi yang disampaikan oleh pemaparnya, yaitu terkait pada kearifan lokal. Yang seperti apa bentukannya yang harus diterapkan dalam PKLH itu bentuk kearifan lokal yang seperti apa dan bagaimana. Nah, di sini saya akan review terkait hal-hal yang menjadi pertanyaan rekan-rekan pada, materi yang dipertanyakan, pada materi kearifan lokal ini.
Nah, kearifan lokal ini tercermin dalam setiap aktivitas masyarakat seperti, contohnya religi, budaya, dan adat istiadat. Nah, suatu etika masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur yang telah membudaya dapat menjadi suatu bentuk kearifan lokal. Jika memenuhi, nah kita harus pahami dulu terkait pada suatu ciri-cirinya ya, yang menjadikan bahwa ini loh yang dinamakan sebagai kearifan lokal. Nah, ini yang menjadi ciri-ciri. Yang pertama adalah mampu bertahan terhadap budaya luar. Nah, di sini biasanya kearifan lokal itu sangat kental sekali, sangat kuat sekali, sehingga apa yang menjadi pengaruh dari budaya-budaya luar itu tidak akan tergantikan. Nah, biasanya pada suatu konsep pemahaman ini itu lebih kuat, lebih kental ditanamkan pada masyarakat-masyarakat adat atau kampung-kampung adat ya. Seperti contohnya kampung kuta ya, Baduy, terus kampung Naga. Nah, itu masih mereka menguatkan tradisi-tradisi atau budaya-budaya yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut ya, sehingga mereka bertahan pada suatu konsep kearifan lokal di dalamnya, baik itu dari segi teknologinya, pengetahuannya, ataupun dari nilai-nilai budayanya. Nah, yang kedua memiliki kemampuan mengakomodir unsur-unsur budaya. Nah, di sini pun demikian. Jadi, dalam konsep kearifan lokal yang ada ditanamkan di kampung-kampung adat itu lebih kuat, lebih kental ya, yang dikaitkan dengan budaya dari, kampungnya itu sendiri. Beda seperti kondisi yang ada di lingkungan, pada umumnya seperti lingkungan kita yang tidak, dikuatkan dengan suatu prinsip-prinsip budaya-budaya di dalamnya, sehingga apa yang menjadi, makna kearifan lokal itu, kita itu sifatnya dinamis, mengikuti apa yang menjadi, perkembangan zamannya. Misal dari sistem teknologi, yang tadinya televisi itu, hitam putih karena adanya perkembangan teknologi, nah berubah ya kan, eee, berwarna sampai sekarang ke era sekarang LED, nah seperti itu. Terus dari sistem pengetahuannya, dulu hanya mengenal dari sistem pengetahuan itu menurut dari perkiraan-perkiraan ya, dari sehingga kenapa adanya mitos-mitos, ada cerita-cerita, ada legenda, nah itu kan dari hasil cerita orang-orang terdahulu, diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, karena kita dipengaruhi dengan adanya suatu budaya luar, kemudian adanya modernisasi dan lain sebagainya, sehingga apa yang menjadi sistem pengetahuan kita pun berubah ya kan. Kita mulai dimudahkan dengan mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan. Misal seperti kita mudah ya searching di internet ke Google ya, mencari sesuatu apa yang kita inginkan, kita hendaki langsung muncul. Sekarang, tidak hanya berbasis, buku secara fisik saja, ada berbasis buku elektronik ya, tinggal download e-book-nya atau, untuk mendapatkan kabar berita tidak hanya berupa dari koran saja, kita kan mudah ya sekarang sudah, dimudahkan dengan, teknologi saat ini. Nah, yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasi unsur budaya luar ke budaya dalam, budaya aslinya. Nah, kita harus bisa, memahami betul kondisi hal seperti ini ya, mmm, untuk menguatkan adanya suatu kearifan lokal ini, untuk menguatkan agar nilai-nilai luhur kearifan lokal itu tetap ada ya, tetap bertahan, adanya suatu integrasikan ya. Jadi ada proses memilah memilih ya terkait adanya, unsur-unsur budaya luar ke dalam untuk mempengaruhi budaya asli ya. Jadi kita itu, mmm, paham betul ya kan, bagaimana upayanya, caranya ya, agar apa yang menjadi kebudayaan asli itu tidak terpengaruh oleh budaya-budaya luar ya. Nah, seperti apa? Nah, kita mestinya harus banyak belajar ke orang-orang yang tinggal di kampung adat seperti apa, bagaimana mereka itu tidak terpengaruh dengan, arus
globalisasi, modernisasi, yang masuk ke lingkungan mereka sehingga budaya yang mereka, miliki itu tetap utuh, tetap asli ya kan. Kemudian yang berikutnya mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya. Nah, di sini upaya dalam pengendaliannya pun demikian. Di saat orang-orang luar banyak datang ke daerah kita ya, yang bisa memungkinkan kebudayaan kita itu hilang. Nah, di sini proses pengendaliannya ya, kita sebagai manusia harus bisa mempertahankan apa yang menjadi keaslian dari hal-hal yang menjadi kekuatan kearifan lokal itu sendiri. Nah, yang kelima ya, yang terakhir yaitu mampu memberikan arah pada perkembangan budaya itu sendiri. Nah, harus seperti apa agar budaya kita itu tetap ada, tetap lestari, tetap utuhnya. Ada suatu proses regenerasi ya kan, melatih generasi-generasi penerusnya ya, untuk bisa mempertahankan budaya-budaya yang ada di lingkungan kita atau di, daerah kita. Nah, selanjutnya di sini apa yang menjadi peran fungsi sih dalam, kearifan lokal untuk menjaga keutuhan lingkungan hidup. Nah, di sini kearifan lokal secara mendasar bersifat dinamis. Nah, tadi di awal saya katakan pun demikian, sifatnya itu dinamis. Kenapa? Ya mau tidak mau karena, zaman itu mengalami suatu perubahan ya, mengalami suatu, apa ya istilahnya, perkembangan sehingga apa yang menjadi unsur dari pengetahuan, teknologi, sistem-sistem terkait pada hal-hal yang menjadi kearifan lokal pun mengalami adanya suatu perubahan karena dipengaruhi adanya proses perkembangan yang lebih maju lagi, lebih canggih lagi, baik itu dari sisi teknologinya, dari sisi pengetahuannya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan kenapa mengalami suatu proses dinamis, yaitulah untuk mempermudah segala dari aktivitas manusianya itu sendiri, ya kan? Nah, di sini dalam suatu konteks kearifan lokal yang bersifat dinamis ini, kita bisa lebih menyesuaikan dengan adanya suatu perubahan zaman, ya kan? Kearifan lokal dalam perkembangannya ini secara terus-menerus dijadikan suatu pedoman dalam kehidupan, sehingga memiliki beberapa fungsinya, ya. Fungsi dari suatu kearifan lokal di sini untuk apa sih? Agar eh, suatu kearifan lokal ini bisa utuh ya, meskipun zaman berubah tapi, kearifan lokal, itu tetap ada. Nah, di sini ada menjadi suatu fungsinya. Yang pertama adalah berfungsi untuk sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Nah, yang kedua berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia, seperti contohnya upacara daur hidup. Nah, kondisi-kondisi ini lebih dikuatkan pada suatu kondisi, adat istiadat yang ada di, lingkungan atau wilayah itu sendiri. Kemudian untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, kemudian sebagai petuah, kepercayaan, sastra, pantangan ya, kemudian adanya suatu etika dan moral, nah serta adanya suatu makna politik. Nah di sini kita paham betul terkait pada suatu, peran-peran fungsi-fungsi yang dimiliki oleh kearifan lokal meskipun pada suatu kondisi zaman yang mengalami suatu perubahan. Akan tetapi, di saat kondisi, mengalami perubahan, tapi lingkungan itu tetap terjaga, tetap asri, tetap utuh. Guna upaya untuk apa? Ya, guna upayanya untuk kelangsungan hidup manusia ke depannya ya. Kalau tidak dimaknai betul terkait pada suatu konsep apa yang menjadi pendalaman dalam kearifan lokal agar bisa dipahami betul ya kita harus bisa mampu ya menjaga di dalamnya agar fungsi dari lingkungan kita itu tetap, terjaga, sehingga bermakna di sini adanya untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Nah,
Pada dasarnya, di sini kearifan lokal itu berbeda-beda dalam dimensi wilayah dan waktu tertentu. Ya, betul ya. Karena setiap wilayah itu memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Misal Jawa dengan Kalimantan atau dengan Papua ya kan itu kan memiliki suatu perbedaan ya kan, apalagi dipengaruhi dengan kondisi geografisnya. Nah, terus terkait waktu pun sama, di saat, kearifan lokal itu ada pada zaman purba, berbeda dengan kearifan lokal pada zaman, saat ini. Nah, dari perbedaan ini ya, terkait pada suatu kearifan lokal yang di mana masing-masing wilayah Indonesia itu terjadi disebabkan yang pertama yaitu akibat dari kondisi geografisnya. Ya betul ya, yang berbeda sehingga penyesuaian kearifan lokal terhadap lingkungan juga mengalami perbedaan. Ya, perbedaan kearifan lokal itu berwujud nyata dan tidak berwujud. Ada yang tersirat, ada yang tersurat ya kan. Bagaimana pada suatu konteks kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pada suatu wilayah atau daerah itu sendiri ya. Apalagi kita dibenturkan dengan kampung-kampung adat ya yang kuat dan kental dengan adat istiadat itu sendiri. Itu pun sangat berbeda sekali. Nah, selanjutnya kearifan lokal di sini terdapat dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat memiliki tujuan dan karakteristik yang tertentu. Tujuannya itu baik untuk alam dan kelangsungan hidup dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa ya contoh bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada di Indonesia. Misal ya, yang pertama terkait pada dalam bentuknya karya-karya masyarakat berupa tarian-tarian yang memberikan pesan-pesan moralnya atau berupa dalam bentuk nyanyian-nyanyian. Nah, seperti itu. Terus kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alamnya. Nah, dalam upaya konservasinya bagaimana, proses pelestariannya bagaimana. Nah, itu pun menjadi suatu contoh bentuk kearifan lokal ya kan. Terus kearifan lokal dalam bentuk mitos-mitos masyarakat. Nah, kalau dalam Sunda ya banyak ya. Saya selaku orang Sunda ya terkait pada mitos-mitos di masyarakat ya, suku Sunda banyak sekali ya kan. Terus mungkin di suku-suku lain pun sama, banyak adanya suatu mitos-mitos ya. Terus kearifan lokal pun dalam bidang pertanian. Nah, dalam bidang pertanian untuk bisa menghasilkan misal hasil pertanian yang baik, yang bagus seperti apa. Itu kan memiliki bentuk kearifan lokal setiap wilayahnya pun akan berbeda-beda ya yang disesuaikan dengan kondisi geografisnya. Nah, kearifan lokal juga dalam cerita budaya pun ada dalam bentuk petuah-petuah, sastra, dan lain sebagainya. Itu kan dalam bentuk kearifan lokal yang dimana dalam suatu konteks wilayah itu memiliki hal-hal yang unik ya yang berbeda setiap wilayah yang dimana dalam sisi kearifan lokalnya itu memiliki makna-makna tersendiri ya dalam setiap wilayah tidak bisa disamakan satu wilayah dengan wilayah lainnya dan tidak bisa dibanding-bandingkan karena kearifan lokal ini sistemnya ya lokal ya, sistemnya ya per wilayah, per daerah ya. Yang dimana kondisinya itu sifatnya itu diturunkan atau turun temurun ya dari generasi ke generasi lain. Nah, itu dari review materi terkait pada kearifan lokal. Ya, kemudian yang selanjutnya, hmm, nah, selanjutnya ini terkait pada etika lingkungan. Ya, etika lingkungan. Kalian memiliki buku etika
lingkungan Sony Keraf. Nah, ini banyak ya, bukunya tebal, silahkan kalian searching atau beli buku manga ya. Nah, terkait pada etika lingkungan, di sini makna hakikatnya yang harus dipahami betul pada suatu etika lingkungan di sini adalah kalian harus pahami sebagai sebuah kritik atas etika yang selama ini dianut oleh manusia. Nah, kritik etika yang dianut oleh manusia itu sendiri biasanya seperti apa, bagaimana ya? Itu tergantung dari setiap individunya masing-masing bagaimana memperlakukan lingkungan itu sendiri ya. Ada yang sifatnya acuh tak acuh, ada yang sifatnya ya bodoh amat, ya ada yang sifatnya sangat peduli ya terhadap lingkungan. Nah, di sini pembahasan dalam etika lingkungan itu dikaitkan pada suatu proses karakteristik manusianya itu sendiri. Nah, materi ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya ya. Terus ya materi satu dengan materi yang lainnya dalam PKLH itu saling berkaitan. Nah, kita bahas terkait pada suatu etika lingkungan di sini eh etika lingkungan hidup, nah, menuntut agar etika dan moralitas ya yang diberlakukan bagi setiap individu atau komunitas biotis atau komunitas ekologisnya. Etika lingkungan juga dipahami sebagai refleksi kritis atas norma-norma dan prinsip atau nilai-nilai moral yang selama ini dikenal dalam komunitas manusia untuk diterapkan secara lebih luas dalam komunitas biotis ataupun komunitas ekologisnya. Nah, refleksi kritis ini apa yang harus kalian pahami? Nah, tentang refleksi kritis dilakukan manusia dalam menghadapi pilihan-pilihan moral yang terkait dengan isu lingkungan hidup. Terkait pada isu lingkungan hidup, banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi saat ini ya. Berbicara saat ini ya, karena kita hidup di masa kini ya. Eh, mungkin kita akan kaitkan dengan kondisi kasus pandemi sekarang. Nah, itu pun ada suatu etika lingkungan yang harus kita hadapi, sikapnya harus seperti apa, bagaimana. Nah, jangan sampai apa yang menjadi sikap yang kita keluarkan itu menjadi sesuatu hal yang negatif pula untuk diri kita ya. Diupayakan kita memberikan suatu refleksi positif terhadap lingkungan agar memberikan dampak positif juga terhadap diri kita. Nah, dalam suatu refleksi kritis ini, termasuk apa yang harus kita putuskan, manusia membuat suatu pilihan moral dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berdampak pada lingkungan hidup. Ya, apa yang harus diputuskan itu terkait pada suatu adanya kebijakan pemerintah ya, dalam kebijakan dari sisi ekonominya, politiknya ya, yang dimana semuanya itu bisa berpengaruh pada suatu kondisi lingkungan hidup itu sendiri. Nah, ini yang menjadi suatu pegangan atau tuntunan bagi kita ya manusia dalam memperlakukan alam. Dalam memperlakukan alam, kita harus sesuai dengan prinsip-prinsip ya kan. Ini saya kutip pada buku Sony Kerat ya, pada etika lingkungan, yang dimana prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama memiliki sikap hormat terhadap alam. Nah, kita harus bisa menghormati alam kita. Kenapa demikian? Karena apa yang menjadi ketersediaan kebutuhan kita sebagai manusia itu semuanya di alam. Ya, kita jangan berperilaku bersifat egois ya terkait pada suatu kondisi alam. Ya, kita harus istilahnya apa ya? Tunduk ya, tunduk patuh ya pada kondisi alam kita. Kenapa demikian? Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, sadar tidak sadar, ya alam yang memberikan segalanya apa yang menjadi kebutuhan kita.
ya. Semuanya, dari alam, baik itu dari kebutuhan sandang, pangan, ya, termasuk apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kelengkapan kita itu kan semuanya dari alam. Nah, di sini kenapa harus ada respect for nature-nya seperti apa? Jadi kepedulian kita itu harus harus ditingkatkan ya, terhadap alam kita. Jangan sampai, lah udah ya kita hanya hidup saat ini, nikmati saja, habiskan saja, tidak bisa begitu. Tapi kita harus memberikan upaya yang lebih baik terhadap alam itu harus seperti apa, bagaimana, agar alam kita itu tetap terjaga, tetap asri ya, ada untuk kita, untuk anak cucu kita ke depannya ya. Yang kedua adalah prinsip tanggung jawab. Nah, prinsip tanggung jawab pun harus kita tanamkan ke alam. Di saat kita berbuat kesalahan, kita juga harus bisa, memberikan rasa tanggung jawab terhadap alam yang udah kita rusak, yang udah kita manfaatkan ya, yang udah digali ya sumber daya alamnya, baik itu dari pertambangannya dan lain sebagainya. Nah, itu harus bisa ya dipertanggungjawabkan dengan upaya apa? Agar, alam tidak memberikan dampak-dampak negatif yang luar biasa ke kita. Misal contoh terjadi di saat terjadi banjir, misal dari kondisi kita ya, suka membuang sampah sembarangan. Nah, kita harus memberikan suatu prinsip tanggung jawab. Upayanya apa? Agar tidak terjadi banjir bandang yang luar biasa. Atau di saat kita sudah memanfaatkan dari lahan hutan ya, pemanfaatan kayu-kayunya. Nah, prinsip tanggung jawab yang harus diterapkan adalah bisa menanam kembali dari, kondisi yang ada di hutan tersebut ya. Jadi tebang tanam ya, ada prinsip tebang tanam. Agar apa? Dampak nanti yang akan dihasilkan tidak, terjadi longsor atau ketersediaan sumber daya hutan itu menjadi menurun ya, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah solidaritas kosmis, di mana ya kita itu harus memiliki sikap peduli ya kan, terkait pada suatu kondisi yang terjadi di alam sekitar kita. Kosmis di sini yang berkaitan pada, alam semesta, tidak hanya berupa lingkungan hidup saja, tapi seluruh alam semesta. Karena apa yang menjadi kedudukan kita manusia itu hampir sama halnya dengan alam semesta, memberikan suatu, progres ya kan, dari sisi positifnya, sisi negatifnya itu pun kita berpengaruh. Karena kita manusia sebagai, pelaku ya, pelaku dari pemanfaatannya ya, pelaku dari, penggunaannya dan lain sebagainya. Kemudian prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Nah, kasih sayang ditanamkan tidak hanya dari manusia dengan manusia saja, tapi manusia dengan alam harus bisa diciptakan ya. Karena kalau kita udah sayang pasti kita akan menjaganya ya. Di saat kita melihat sampah kita akan membuangnya, tapi eh di kita itu seolah-olah tidak peduli. Yang mempedulikan itu hanya diri sendiri. Tapi apa yang menjadi terjadi pada alam itu adalah sifatnya itu bersama, bukan individu ya. Prinsip no harm. Nah, ini sama ya kan, memiliki suatu kondisi harus bisa peduli ya dengan alam, hidup sederhana dan selaras dengan alam. Nah, sederhana dalam pemanfaatan sumber daya alam itu ya tidak boleh dieksploitasi, digunakan untuk seperlunya saja. Tapi kondisi sekarang itu banyak setiap individu atau manusia itu mengeksploitasi pemanfaatan secara besar-besaran. Akhirnya apa yang terjadi? Masalah yang terjadi di lingkungan kita. Kondisi-kondisinya seperti apa? Ya banyak sekali ya. Kerusakan-kerusakan alam, kerusakan itu terjadi dalam eksploitasi tidak hanya berdampak pada alam saja, ke manusianya pun berdampak. Seperti contoh pemanfaatan, pengelolaan besar-besaran sumber daya alam, misal tambang pasir terus saja digali. Akhirnya di wilayah tersebut mengalami kekeringan, ya kan?
jadi gersang. Nah, itu akan mengakibatkan ke manusianya juga. Prinsip keadilan, nah harus adil, seimbang, kemudian demokratis, sama, kemudian harus ada integritas moral. Nah, inilah yang menjadi suatu eh, pegangan atau tuntunan bagi kita ya manusia untuk bisa bagaimana upayanya memperlakukan alam itu baik agar bisa kedepannya itu dimanfaatkan, dirasakan oleh anak cucu kita ke depannya ya. Jangan sampai kita itu terhadap alam memiliki rasa keegoisan ya, mumpung masih hidup ya terus manfaatkan sebesar-besarnya. Tapi kita harus bisa memperhatikan setelah kita itu ada siapa, ada anak kita, terus setelah anak kita ada siapa, ada cucu kita. Nah, itulah suatu regenerasi terkait pada suatu pemanfaatan, bagaimana caranya, prinsipnya kita bisa mengelola alam itu lebih baik itu seperti apa, bagaimana. Nah, kondisi ini harus kita tanamkan terhadap adik kita, ya kan, saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya. Gerakan mereka itu untuk bisa, cinta akan lingkungan. Nah, pada prinsip pegangan, ini, ya, ini akan dikaitkan nanti di materi selanjutnya terkait pada bagaimana, sosialisasi dan implementasi, terhadap lingkungan hidup. Nah, ini ya, ini menjadi salah satu poin pegangan kita untuk, sosialisasi dan implementasi. Nah, masuk pada suatu kondisi lingkungan hidup, di sini kita mengetahui betul apa yang menjadi suatu definisi lingkungan hidup. Nah, definisi lingkungan hidup itu sendiri adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Termasuk di dalamnya adalah manusia dan perilakunya. Pengelolaan lingkungan hidup, nah ini adalah menjadi suatu upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Dalam suatu kondisi tadi di mana adanya suatu prinsip-prinsip kita manusia untuk bisa memahami ya kondisi alam semesta itu seperti apa agar alam kita itu tetap terjaga, tetap ada, tetap utuh untuk kelangsungan di kehidupan yang akan datang. Nah, di sini pun ada suatu proses upaya pengelolaan dari lingkungan hidup. Ini yang menjadi tujuan-tujuannya, upayanya akan seperti apa, bagaimana. Yang pertama, dalam pengelolaan ini memiliki suatu tujuan. Yang pertama, mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia yang seutuhnya. Yang kedua, itu tujuannya itu mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang ketiga, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Dan yang terakhir, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Nah, yang menjadi sasarannya, yang menjadi sasaran dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya keselarasan, keselasian, keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina lingkungan hidup. Yang ketiga, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang berikutnya, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Dan yang terakhir, terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Nah, inilah yang menjadi salah satu upaya kenapa sih adanya suatu pengelolaan lingkungan hidup. Jadi tidak hanya sifatnya individual saja, tapi harus bersama-sama. Ingat, dalam suatu prinsipnya, lingkungan itu milik bersama, bukan milik perorangan atau individu, yang dimana kondisinya kita itu harus berjalan bersama-sama untuk mewujudkan suatu lingkungan yang kita harapkan, ya kan?
baik dari sisi sumber daya alamnya itu tetap ada ya untuk generasi selanjutnya, dari, udaranya tetap bersih, terjaga ya, dan lain sebagainya. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan manusia itu yang paling utamanya adalah tetap terpenuhi kalau kita menggunakan dengan adanya suatu prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Nah, dalam suatu, adanya pengelolaan lingkungan hidup, di sini kita harus cermati ya kan, rasakan, renungi ya terkait adanya pengelolaan. Kenapa sih lingkungan hidup itu harus ada proses pengelolaan? Karena disadari tidak disadari, kondisi alam kita itu tidak ada yang tahu dan lingkungan kita itu berpotensi adanya bencana. Entah itu bencana yang secara alami ya kan, ataupun bencana yang dibuat oleh manusia akibat dari perbuatan manusia. Misal tadi contoh ya, karena tidak peduli akan suatu kondisi alam lingkungan, manusia dalam pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam itu dieksploitasi ya, dilakukan secara besar-besaran, tidak memperhatikan adanya suatu dampak keberlanjutan ke depannya seperti apa. Akhirnya apa? Bencana yang terjadi. Misal contoh banjir, longsor, ya, dan lain sebagainya. Itu dari proses, kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Kalau secara alami ya kan, meskipun banjir longsor itu ada bagian dari sifat alaminya, tapi lebih kuat dipengaruh di saat zaman sekarang itu dipengaruhi oleh manusia, ya. Nah, di sini kembali lagi pada, apa yang menjadi pemahaman dari materi, ya. Nah, potensi bencana ini di lingkungan sangat, tinggi banget ya kan, sangat besar ya. Akibat dari apa? Akibat dari kelakuan dari manusianya itu sendiri ya, dari kita. Dalam, proses apa? Dalam proses pemanfaatan sumber daya alam ya, sehingga menimbulkan adanya suatu kerusakan sumber daya alam ya. Pengurasan sumber daya alam hutan, pertambangan ya, terus pemukaan sembarangan, penggunaan, pupuk ya, pupuk kimia, pestisida, pemakaian bahan, kimia, terus perluasan pemukiman, kemudian penimbulan banyak kerusakan kepada sumber daya alam, pemborosan, pencemaran, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang menjadi suatu potensi bencana pada lingkungan. Nah, sehingga kita harus bisa menerapkan konsep-konsep pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, kita harus berpikir ya, apakah yang dikelolanya? Nah, di sini kegiatan manusia atau karakteristik dalam sekitarnya agar memberi pelayanan maksimal kepada manusia. Terus yang kedua, masalahnya tidak terletak pada upaya penaklukan alam, tetapi masalah hidup serasi bersama alam dengan menaklukkan nafsu serakah manusia. Jadi kuncinya kita harus menekan apa menjadi ketamakan ya, kerakusan pada manusia ya. Kemudian, pengelolaan lingkungan hidup berusaha mencari keseimbangan ekologis, keseimbangan antara manusia, berbagai makhluk hidup lainnya, dan siklus energi dan makanan. Nah, pengelolaan lingkungan hidup, di sini terkait pada suatu upaya yang berhubungan dengan perbaikan mutu lingkungan yang sudah rusak karena kelakuan manusia. Kemudian adanya suatu, keterlibatan terkait pada pengetahuan biologi, kimia, teknik, sosial, politik, ekonomi, dan manajemen. Nah, disinilah yang menjadi suatu konsep pengelolaan lingkungan yang harus kalian pahami agar apa yang menjadi, masalah-masalah dalam lingkungan kita itu bisa diminimalisir ya, apa yang menjadi dampak-dampaknya. Dengan tujuan apa? Untuk diri kita ya, bukan, eee
secara apa ya, sifatnya itu ya konsepnya ya untuk nanti ke depan ya, kita akan memberikan yang terbaik untuk anak cucu kita. Nah, itu mungkin rekan-rekan, dari review materi yang disampaikan. Minggu depan saya akan review materi yang belum tersampaikan. Silahkan kalian dibaca-baca lagi, dipahami lagi. Apabila ada yang ditanyakan kembali, silahkan, ya kan? Ditunggu ya. Nanti untuk absennya boleh di-GC ya di kolom komentar yang nanti akan saya buatkan thread-nya, menyantumkan NPM dan nama. Jadi NPM dulu underscore nama kalian. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih ya atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menyimak ya. Mohon dicatat untuk bikin intisari nanti bahan-bahan untuk UTS, maaf UAS-nya ya. Mungkin saya tutup ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.